Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini, kita akan mencoba menganalisis teks eksposisi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Kalau kalian lupa, apa saja sih struktur teks eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi itu apa saja? Silakan simak lagi video sebelumnya. Nah, untuk analisis, kita simak sama-sama ya. Silakan diperhatikan dengan saksama. Sekarang kita mencoba untuk analisis struktur dan kebahasaan dalam sebuah teksnya. Kita terapkan ya. Nah, di sini ada judul teks eksposisi yang berjudul Lemari Es Tanpa Listrik. Di sini bisa kalian baca teksnya ini mengenai penemuan anak SMA dari SMA Negeri 2 Sekayu yang bereksperimen atau menemukan lemari es tanpa listrik. Di sini dia terinspirasi kenapa bisa menemukan lemari es tanpa listrik itu karena melihat potensi panen yang melimpah sayur beserta buah di desanya, sehingga dia ingin membantu pedagang agar bisa menyimpan hasil panennya itu dengan baik dan agar bisa lebih tahan lama. Nah, di sini ada 3 paragraf. Kita bisa lihat untuk yang tulisan kuning ini merupakan bagian tesis. Kenapa? Di sini pernyataan umum. Si teks atau si penulis ini memberitahukan bahwa ada 2 orang anak SMA yang melakukan penelitian dan menemukan yang dinamakan lemari es tanpa listrik atau disebut dengan green refrigerator box atau kulkas tanpa freon dan listrik. Nah, kemudian untuk yang tulisan putih ini termasuk argumen. Kenapa? Di sini setelah kita menyatakan bahwa ada 2 anak yang menemukan lemari es tanpa listrik, di paragraf kedua dia menjelaskan bagaimana sih dia menemukan lemari es tanpa listriknya itu gitu ya. Terus alasan apa dia membuat lemari es tanpa listrik. Di sini dijelaskan alasan-alasannya yang mendukung tesis sebelumnya. Kemudian di bagian paragraf ketiga, di sini merupakan bagian rekomendasi atau penegasan ulang. Kalau menurut saya di sini lebih kepada penegasan ulang. Kenapa? Di sini dia memberitahukan bahwa dengan memanfaatkan barang-barang bekas, dia membuat sebuah lemari es tanpa listrik dan penemuannya diikutkan ke dalam lomba International Science and Engineer Fair di Los Angeles, USA dan berhasil memenangkan lomba tersebut. Nah, dari penjelasan itu kita bisa mengetahui dia menegaskan bahwa dia menemukan lemari es tanpa listrik, walaupun di sini masih menjelaskan bagian-bagian bagaimana dia memanfaatkan barang bekas untuk membuat sebuah lemari es tanpa listrik. Tapi di sini bagian ini berbekal hukum gas ideal, lemari listrik ini dapat dibuat. Penemuan ini diikutsertakan di ajang. Nah, di sini dia menegaskan bahwa lemari es tanpa listrik tadi sudah berhasil ditemukan dan diikutkan lomba International Science and Engineering Fair di Los Angeles. Seperti itu ya. Untuk analisis struktur teks eksposisi. Ini ya. Kita lanjutkan untuk analisis kebahasaannya.
Nah, di analisis kebahasaan ini saya menandai tulisan-tulisan dengan berbagai warna. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu, dan warna putih. Kenapa? Ya, ini tadi berkaitan dengan 4 kebahasaan yang sudah kita bahas sebelumnya dalam sebuah teks eksposisi. Di sini untuk tulisan merah bisa kalian lihat ada beberapa kata dan frasa. Kemudian yang warna kuning, warna ungu, dan warna putih. Untuk yang warna merah di sini saya analisis sebagai kata istilah atau frasa istilah. Istilah-istilah yang dibahas atau yang ada dalam sebuah teks eksposisi. Kenapa? Karena kata-kata yang saya tandai warna merah di sini merupakan kata-kata khusus yang dipakai di bidang-bidang tertentu. Misalnya kata siswa. Siswa ini ada di pendidikan. Kemudian freon sama listrik itu ada di alat elektronik misalnya ya. Kemudian ada kata solusi, potensi, nah itu ada di bidang umum. Kemudian ada hukum gas ideal. Hukum gas ideal ini ada di fisika sepertinya ya. Nah, jadi itu istilah-istilah khusus yang ada di dalam bidang-bidang tertentu. Oh ya, ini kemudian ada istilah energi alternatif, itu sama ada di IPA gitu ya. Kemudian green refrigerator box ada di istilah elektronik ya, berkaitan dengan lembar es tanpa listrik tadi. Nah, kemudian untuk tulisan yang putih saya masukkan ke dalam adjektiva atau kata sifat. Kata sifat di sini yang berhasil saya temukan hanya 2, yaitu lama dan berhasil. Kalau misalnya kalian sudah membaca teks ini dan menemukan adjektiva lain, boleh nanti dimasukkan di dalam kolom komentar YouTube saya ya, biar kita nanti analisis bersama lagi. Nah, kemudian ada tulisan ungu, ini saya masukkan ke dalam pronomina atau kata ganti. Di sini ada 2 kata ya, tapi saya tandai semua. Ada kata ini dan mereka. Ini itu kata ganti penunjuk. Kemudian kalau yang mereka itu kata ganti persona. Nah, selanjutnya ada kata yang saya tandai dengan warna kuning. Kuning ini konjungsi atau kata hubung. Ada dan, tanpa, kemudian atau, ya, ketika, akhirnya, sedangkan, seperti, dengan. Itu merupakan konjungsi. Konjungsi apa sih? Nanti akan kita bahas lebih detail mungkin di video terpisah ya mengenai konjungsi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baik. Nah, setelah analisis tadi, untuk yang kebahasaan, saya mencoba memasukkan kata-kata tersebut ke dalam tabel kebahasaannya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan artinya saja sih. Ini berhubungan dengan tugas yang kemarin saya berikan ke kalian ya. Di sini ada kebahasaan, terus nomor, kata atau frasa yang ditemukan, kemudian artinya apa. Ini bisa kalian lihat seperti ini. Jadi nanti untuk cara mengerjakannya, semoga kalian mengerjakan seperti ini ya. Nah, untuk tabel kebahasaan ini, arti-arti yang saya dapatkan, ini lebih banyak ke KBBI 5, yang saya sudah sarankan ke kalian untuk menggunakan KBBI 5 karena lebih lengkap di sana dan merupakan KBBI terbaru untuk saat ini ya masih ya. Kemudian ada istilah lain yang tidak saya temukan di KBBI,
contohnya hukum gas ideal ini saya menemukan artinya atau pengertiannya di Wikipedia. Jadi kalau untuk yang daring ya atau yang online, itu kalian bisa gunakan Wikipedia untuk mencari informasi yang bisa dikatakan lengkap dan cukup bagus ya informasinya. Nah, untuk selanjutnya yang tabel kebahasaan ini berkaitan dengan adjektiva, pronomina. Ini sama, saya mencarinya di KBBI 5. Lengkap kok untuk KBBI 5. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang konjungsi. Untuk konjungsi ini sama, saya juga mencari di KBBI 5. KBBI 5 bisa kalian unduh di Play Store ya. Itu luring kok atau offline. Jadi bisa kalian gunakan ketika kalian tidak memiliki koneksi internet. Itu cukup memudahkan kita untuk mencari kata-kata yang mungkin menurut kalian baru dengar atau kok kata ini asing ya misalnya di telinga kalian. Sangat membantu ya. Baik, untuk pembahasan struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan di dalam video ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk semua yang menontonnya. Untuk selanjutnya nanti di video yang selanjutnya akan kita bahas sedikit mengenai penyusunan teks eksposisi. Nah, sekian dari saya untuk materi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyajian videonya. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.